kita buka dulu programnya. Habis itu ada layarnya, kita langsung daftar adminnya. Nama lengkapnya kita bikin super admin, bisa diganti nanti. Juga tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahirnya tanggal 12 Januari 1990. Nomor KTP-nya bisa diisi, emailnya juga sesuai admin yang ada di sekolah, sandinya bebas juga, dan di sini adalah super admin yang bisa mengubah apapun itu. Jadi sini ada alamat tinggal adminnya, nomor handphone adminnya, jenis kelamin adminnya, dan konfirmasi sandinya. Itu bebas sesuai yang diinginkan di sekolah. Nah, habis itu di situ ada daftar dan bersihkan. Lalu ini masih kita ketik dulu alamat tinggalnya. Bebas sesuai admin dari setiap admin di sekolah masing-masing. Misalkan kita bisa. Nah, habis itu kita masukkan adminnya, ada emailnya, lalu daftar. Udah itu oke, dan itu kita masih gagal, kita ulang lagi. Ayo login in menu, kita masukkan nama pengguna tadi yang tadi kita sudah bikin, emailnya. Itu kata sandi yang kita gunakan yang tadi kita udah isi. Masuk dan di sini ada data guru, data siswa, data nilai, data mata pelajaran, data kelas, dan laporan. Dan di sini kita misalkan kita tulis gurunya dulu. Guru 1, tempat lahir Jakarta, nomor KTP-nya 16 digit. Di sini ada 16 digit nomor KTP. Emailnya kita bikin dulu sesuai yang sekolah mau juga. Alamatnya tinggal gurunya ini sesuai data di setiap sekolah ya. Di situ ada NIP, tanggal lahir, nomor handphone, jenis kelamin. NIP itu sama aja kayak setiap guru mempunyai NIP. Habis itu nanti kita langsung pencet, sudah isi semuanya, kita langsung pencet tambahkan data, dan nanti keluar di atas data sudah tersimpan, dan kita klik nomor NIP-nya. Bisa kita bebas juga sesuai dengan setiap sekolah. Langsung diupdate. Lalu kita bikin lagi yang kedua, guru kedua, sama kayak tadi juga, tempat tanggal lahirnya, nomor KTP-nya juga 16 digit, emailnya bebas, juga alamat tinggal sesuai data dari pihak sekolah, NIP juga dari pihak sekolah, tanggal lahir sesuai data, nomor telepon sesuai data, dan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Dan itu kita langsung tambahkan data. Nah, di situ ada kayak ada reset juga, ada cetak, keluar, dan kembali. Cetak itu kita mencetak data-data guru yang sudah kita input. Data sudah diinput. Lalu di sini kita akan mencari namanya juga bisa,
Di situ ada pilihan nama atau jabatan. Di sini juga ada ID pengajarnya, NIP-nya, nama pengajar, tanggal lahir, jenis kelamin pengajar, dan alamat rumahnya. Dan di sini juga kita bisa hapus datanya kalau tidak sesuai dengan keinginan atau kita itu baru kita cetak. Dia cetak dan di sini ada nama dan tanggalnya itu. Di sini sesuai dengan data yang kita sudah masukkan tadi di sekolah Yayasan Budi Utomo ini. Di situ kita kembali, kita data siswanya, data mata pelajaran, data kelas siswa. Data kelas siswa di sini misalkan kelas 10 atau enggak kelasnya kelas 8 bebas. Di sini tapi kita meminta data dari sekolah menengah atas, berarti SMA. Kita masukkan deskripsi kelasnya dulu, baru tambahkan data. Di situ ada tulisan cari, misalkan kita akan mencari nama kelas atau di sini kita atau deskripsi juga bisa. Dan di sini kita bikin kelas 8-nya lagi. Deskripsinya sama yang kayak di atas, baru kita tambahkan. Sama seperti yang di awal, bisa dicetak juga sama kayak awal. Kita kembali atau cetak hasil sama kayak yang awal, kayak data guru. Lalu kita kembali. Di sini sama kita masukkan nama lengkap, tanggal lahir, NIS-nya, email, alamat tinggal. Dan di sini ada kelas, tanggal lahir, agama juga, terus ada nomor handphone dan jenis kelamin juga. Sama saja kayak di awal data guru. Bedanya di sini memakai NIS dan NIS. Dan di guru pun tidak memakai NIK atau NIP. Lalu kita ketik nama tinggalnya. Habis itu kita bisa pilih kita milih kelasnya, ada di kelas 10 atau kelas 11. Agama juga Islam, Kristen, Katolik, dan ini tanggal lahirnya, bulannya, dan tahunnya. Sama juga di bawah tulisan cari itu sama aja, kayak kita bisa mencari nama, kelas, atau NIK-nya. Kita masukin nomor telepon dulu. Habis itu kita tambahkan data. Lalu itu bisa mau kita update bisa, mau kita hapus bisa. Kalau kita mau itu juga bisa. Lalu kita ke cetak dulu, hasilnya sama seperti yang awal dan kedua, tetap sama. Lalu kita kembali, kita bisa masukkan di sini, kita ke data mata pelajaran dulu. Di sini ada nama mapel, deskripsi mapel. Misalkan bahasa Indonesia, deskripsinya bahasa Indonesia. Lalu kita pencet tambahkan, sama seperti yang di atas itu ada tulisan cari, bisa kita tulis nama mapelnya. Habis itu kita tambahkan. Habis itu kita bisa cetak sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita ada bahasa Inggris, deskripsi bahasa Inggrisnya udah masuk, dia masuk tambah lagi. Bahasa misalkan ada bahasa Jepang, Mandarin, atau yang lainnya juga bisa ditambahkan sesuai dengan
data dari sekolah. Lalu kita tambahkan lagi minimal 3, ini 3 laporan, deskripsinya, baru kita tambahkan lagi data minimal 4 laporan. Jurusan IPA IPS juga buat di kelas 11 nya. Ini kita tulis IPS dan deskripsinya ilmu pengetahuan sosial. Lalu habis itu kita tambahkan, baru tambahan lagi, kita belum tulis IPS nya, IPS bukan IPA, kita bikin ilmu pengetahuan alam. Lalu kita tambahkan juga sama kayak sebelumnya juga ditambahkan. Oke, lalu di sini kita kembali cetak. Setelah ada mata pelajaran yang sudah kita cetak, lalu kita kembali, kita masuk ke data. Tuh, kita langsung ke data nilai siswa, masukkan misalkan namanya dan kelas dan jenis kelamin, jenis kita masukkan misalkan pelajaran, tugasnya, UTS dan UAS. Dan di sini ada hasil dan grade-nya. Misalkan kita mendapatkan yang bagus, di situ akan muncul mendapatkan nilai A atau B atau C atau D. Dan di sini bisa dicari nama sama seperti sebelumnya. Kita simpan nilainya, akan keluar di tanggal berapa itu akan dikeluarkan. Lalu kita cetak ada 4 pelajaran. Di sininya yang mendapatkan nilai juga yang baik, ada grade-nya juga. Lalu kita kembali, lalu kita kembali lagi dan masukin data sebanyak mungkin.
Lalu di sini ada kita udah semua, data guru sudah, data siswa sudah, data nilai siswa sudah, data mata pelajaran sudah, data kelas siswa sudah. Baru kita ke laporan. Di sini ada kelasnya, ada mata pelajarannya juga, kita keluar dan kita balik ke awal menu lagi dan kita masukkan kata sandi dan email penggunanya. Lalu ini adalah hasil nilai para siswa yang sudah melakukan, dan habis itu kita simpan ekstra dokumen. Bebas mau dokumen di mana, download, mau di dokumen juga boleh, mau di project boleh, mau data C boleh, terserah dari adminnya atau dari pihak sekolahnya. Lalu kita klik oke, nanti akan muncul tulisan ini dan bilang oke. Lalu kita lihat hasilnya seperti gimana, dan hasil laporannya itu hasilnya ke PDF dan hasilnya kayak gini, digital raportnya. Ada Depok misalkan, sesuai itu akan keluar dari hasilnya dari Depok, misalkan Rabu. Lalu di sini ada digital raportnya yang hasilnya juga, misalkan semuanya udah. Habis itu nanti ada cetak juga, sama seperti sebelum-sebelumnya hasil cetakannya. Dan dari video saya ini, semoga saya bisa menjalankan program ini. Terima kasih.
laporan terakhir setiapnya total. Nanti itu aja presentasi yang saya lakukan untuk program saya. Makasih.